Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMP Islam Carwi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Devi Arda Giani. Oke adik-adik kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat bukan? Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi dengan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu peserta didik mampu memahami dan menelaah struktur teks deskripsi. Adik-adik, setelah kalian mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kita akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi. Ya, jadi pada bagian ini merupakan bekal yang harus kalian capai dalam menghasilkan teks deskripsi yang baik. Nah, apa saja struktur teks deskripsi tersebut? Ya, jadi teks deskripsi memiliki 3 struktur bagian utama. Yang pertama yaitu bagian yang disebut dengan identifikasi. Kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan dan penutup. Nah, adik-adik perhatikan rincian dari struktur teks deskripsi tersebut. Oke, jadi yang pertama ada identifikasi. Apa itu identifikasi? Ya, jadi identifikasi berisi gambaran umum dari objek yang dideskripsikan. Nah, dalam identifikasi ini biasanya berisi nama objek yang dideskripsikan. Misalkan nama objeknya adalah Pantai Parangtritis. Nah, kemudian selain nama objek di dalam identifikasi juga misalkan ada lokasi. Nah, contohnya juga misalkan Pantai Parangtritis terletak di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu ada juga sejarah objek, kemudian makna objek mungkin, dan pernyataan umum lainnya, yaitu adalah isi dari identifikasi. Kemudian struktur yang kedua yaitu yang disebut sebagai deskripsi bagian. Nah, apa itu deskripsi bagian? Ya, jadi deskripsi bagian ini berisi perincian atau gambaran secara detail atau spesifik dari objek yang dideskripsikan. Nah, perincian ini dapat berisi apa yang dilihat ya, kemudian apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh si penulis. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian. Bisa kita lihat ya. Yang pertama di sini ada deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, pada deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalkan di situ ada bagian pintu masuk, kemudian nama-nama ruang. Kemudian jenis yang kedua yaitu deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian. Contohnya anggota bagian dari pantai, misalkan di situ ada bagian bawah lautnya, kemudian ada ombaknya juga ya. Kemudian lanjut ya, yang ketiga yaitu jenis deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu itu berlangsung. Nah, contohnya sebuah pementasan tari misalkan, atau drama misalkan. Nah, di situ dideskripsikan awal pementasannya itu seperti apa, kemudian puncak pementasannya itu seperti apa, dan akhir pementasannya seperti apa. Yang terakhir yaitu deskripsi bagian berupa pemfokusan. Jadi pada bagian ini ya berisi bagian yang paling disukai atau bagian yang dideskripsikan.
Contohnya dari perpustakaan, misalkan perpustakaan kita SMP Islam Cerwi, kalian ingin mendeskripsikannya. Nah, kalian fokus apa yang menurut kalian paling disukai ya. Misalkan ruang bacanya yang nyaman atau sebagainya. Nah, ini ada struktur yang terakhir ya. Kita sudah masuk ke dalam struktur yang terakhir, yaitu simpulan atau penutup. Pada dasarnya di dalam teks deskripsi, simpulan atau penutup ini boleh ada ataupun boleh tidak ada. Jadi ada beberapa teks deskripsi yang tidak menggunakan struktur simpulan atau penutupnya. Ya, jadi pada bagian simpulan berisi simpulan atau kesan subjektif dari penulis tentang objek yang dideskripsikan. Oke, bagaimana adik-adik penjelasan mengenai struktur teks deskripsi? Sudah jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya salah satu contoh dari teks deskripsi berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Nah, di sini terdapat 6 paragraf. Nah, menurut kalian dari ke-6 paragraf ini, mana yang merupakan identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan? Oke, kita analisis bersama ya. Nah, kita mulai dari paragraf yang pertama. Di sini bisa kita lihat drama Tari Kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Attilah Suryajaya memprakarsai dan menjadi sutradara cerita rakyat Betawi ini. Selain itu, seniman serba bisa itu juga menulis naskah dan sekaligus menulis lirik lagu pementasannya. Dari awal sampai akhir pementasan ini sangat memukau. Nah, pada paragraf pertama ini dapat kita lihat ya, di sini berisi apa saja. Yang pertama bisa kita lihat yaitu berisi namanya. Yaitu namanya adalah Tari Kolosal Arya. Di mana dipentaskannya? Ada di area Monas. Kemudian selanjutnya yaitu ada sejarahnya. Sejarah Arya itu diambil dari cerita Betawi. Kemudian ada maknanya juga. Makna Arya ini di sini menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya pada paragraf yang pertama ini ya, kita bisa mengetahui berisi gambaran secara umum ya. Jadi pada paragraf yang pertama ini dapat kita sebut sebagai struktur identifikasi. Kemudian kita masuk ke paragraf yang kedua ya. Di sini kita baca dulu. Pertunjukan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas. Di bagian barat kembang api meluncur deras ke langit Jakarta diiringi alunan musik mengentak keras. Penonton bersorak-sorai kaget sekaligus terpesona. Tata lampu yang didukung cuaca cerah malam itu semakin menambah kedahsyatan suasana pembukaan. Pertunjukan awal melibatkan Monas sebagai latar. Monas nampak gagah dan menawan karena berkali-kali disoroti gambar-gambar indah sebagai latar cerita. Nah, dalam paragraf kedua ini ya termasuk struktur yang disebut sebagai deskripsi bagian. Kenapa? Karena dalam paragraf kedua ini sudah dijelaskan secara detail atau dijelaskan secara spesifik bagaimana awal pembukaan pementasan tari kolosal Arya tersebut ya. Jadi di sini merupakan struktur deskripsi bagian. Kemudian paragraf yang ketiga di sini kita bisa lihat ya, paragraf ketiga ini berisi bagian atau gambaran secara detail mengenai pementasan tari kolosal Arya.
Ya, di sini berisi apa? Di sini berisi atau memerinci kostum-kostum yang digunakan oleh penarinya. Kemudian awal mula kemunculan 200 penari ya, sampai dengan bentuk panggungnya itu seperti apa. Kita lanjut paragraf yang keempat, yaitu berisi gambaran detail dari pementasan tari kolosal Aria, yaitu memerinci adegan puncak ya. Adegan puncaknya bagaimana, kemudian tari-tarian yang disajikan itu seperti apa misalkan. Ya, jadi dari paragraf keempat ini juga merupakan paragraf yang disebut struktur deskripsi bagian. Nah, kemudian yang kelima, kita lihat ya. Pementasan ditutup dengan peristiwa tragis. Irama yang menyayat menutup pertunjukan atas tragedi yang menimpa Aria. Cahaya lampu meredup, angin malam berhembus cukup dingin seakan ikut merasakan kedukaan Aria. Nah, pada paragraf kelima ini artinya memerinci gambaran akhir pementasan tari kolosal Aria. Dan kita masuk ke paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ke-6 ya. Di sini bisa kalian lihat isinya apa. Ya, jadi paragraf ke-6 ini berisi kesan atau perasaan penulis mengenai pementasan tari kolosal Aria. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf yang terakhir ini adalah struktur yang disebut sebagai simpulan atau penutup. Jelas ya? Nah, ini ada contoh tabel telaah dari struktur gebiar pementasan tari kolosal Aria tersebut. Silakan bisa kalian pahami lebih lanjut ya. Oke, sudah ya. Nah, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan tugas yang sudah disediakan di link pembelajaran jarak jauh SMP Islam Carwi. Silahkan kalian bisa mengerjakannya mengikuti contoh yang sudah kita sediakan baru saja di video pembelajarannya. Selamat bekerja, selamat mengerjakan. Terima kasih, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.